Yang pertama adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini memiliki anak yang namanya Ikrimah. Ikrimah bin Abu Jahal. Beliau adalah panglima dalam sebuah perang. Dan alhamdulillah beliau menjadi syahid. Ikrimah bin Abu Jahal. Yang terputus siapa? Yang terputus Abu Jahal. Dia tidak bisa mewariskan kesyirikannya, kekufurannya. Karena apa? Karena anaknya telah menjadi bagian dalam barisan pejuangnya Rasulullah SAW. Dan yang kedua, Walid bin Mughirah, sang penyair tadi, sang penyair ahli syair yang merupakan juga ahli pembuat hoax, pembuat berita bohong terhadap Rasulullah SAW. Anaknya siapa? Anaknya adalah Khalid bin Walid bin Mughirah. Khalid bin Walid menurut sejarah ia adalah panglima terbesar dalam sejarah Islam yang sekalipun tidak pernah terkalahkan dalam setiap peperangan. Beliau adalah Khalid bin Walid yang membuka jalan dakwah Islam lewat Syam. Beliaulah yang membuka dakwah Islam hingga keluar Jazirah Arab melalui tangan beliau, Khalid bin Walid. Maka yang abtar ini siapa lagi? Yang abtar ini selain Walid bin Mughirah adalah Abu Sufyan. Meskipun setelahnya Abu Sufyan menjadi seorang muslim. Siapa anak Abu Sufyan ini? Muawiyah bin Abu Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat Allah kita masih diberikan nikmat bisa melaksanakan salat Jumat di majlis yang insyaallah Allah muliakan ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat di hari ini. Selawat dan salam selalu tercurah ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tauladan kita, tauladan hidup dan mati kita hingga kita mendapatkan maut di akhir hidup kita semua. Insyaallah kita merupakan bagian dari umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam Al-Qur'an disebutkan paling tidak ada 3 kategori, di mana 3 kategori ini terkait dengan bakti seorang anak kepada orang tuanya. Dalam surat Luqman disebutkan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah, janganlah sekali-kali kamu mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sungguhnya syirik kepada Allah itu adalah kegelapan yang sangat besar. Khatib di sini akan menyampaikan paling tidak ada 3 golongan di mana bentuk ketaatan seorang anak kepada orang tuanya.
3 golongan yang paling tidak bisa menjadikan kita hikmah dalam kehidupan. 3 golongan yang kita bisa mengambil pelajaran. Apakah ini harus diambil ataukah ini yang harus dihindari oleh kita semua? Jemaah rahimakumullah, golongan pertama seperti yang sudah kita ketahui bersama, yakni antara bapak dan anak yang memiliki ketaatan secara total pada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan haji ini seringkali kita disampaikan bahwasanya ada ketaatan yang dilakukan oleh bapak dan anak yang menjadi cerminan bagi seluruh kaum muslimin, yakni Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihissalam, di mana ketaatan kedua beliau ini adalah ketaatan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah mewajibkan, telah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk menyembelih anak yang sangat-sangat ditunggu kehadirannya, anak yang sangat disayangi kehadirannya. Tapi karena memang Allah sudah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya tersebut, Nabi Ibrahim tanpa tapi dan tanpa nanti melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Pun anaknya beliau, Nabi Ismail alaihissalam, tidak berpikir panjang untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, meskipun ini akan mengorbankan nyawanya menurut pertimbangan manusia. Inilah contoh pertama yang menjadi sandaran kita sebagai kaum muslimin, sebagai sandaran kita dalam menjalani kehidupan, bahwasanya contoh inilah sebagai hubungan anak dan orang tua yang paling tidak menjadi gambaran ketaatan kepada Allah secara total, secara menyeluruh, tanpa tapi dan tanpa nanti. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum warahmah. Maka bersegeralah kamu dalam menjemput rahmat Tuhanmu dan ampunan Tuhanmu. Jamaah hadirin rahimakumullah, itu adalah golongan pertama yang menjadi contoh kita untuk beribadah dan taat dalam setiap hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dalam Al-Qur'an pun disebutkan dalam surat Hud di ayat 42. Di situ digambarkan cerita terkait dengan keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Keluarga Nabi Nuh kita ketahui bersama memiliki anak yang bernama Kan'an. Di surat Hud tersebut digambarkan kepada kita hubungan antara ayah dan anak. Di ayat 42, Nabi Nuh ketika terjadi banjir besar, yang sebelumnya Allah sudah mewasiatkan kepada Nabi Nuh untuk apa? Untuk membangun sebuah bahtera di atas gunung. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, marilah naik kepada kapalku ini. Wa la takum ma'al kafirin. Dan janganlah kamu bagian dari orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar. Ini seruan Nabi Nuh kepada anaknya Kan'an. Tapi apa jawaban anaknya tersebut? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Anaknya memilih untuk tidak bersama dengan bapaknya. Anaknya tidak memilih bersama masuk ke dalam bahtera yang dibangun oleh orang tuanya. Qala sa'awi, sungguhnya Kan'an berkata, aku akan lari ila jabal, ke atas gunung, ya'simuni minal ma', yang akan menyelamatkanku dari apa? Yang melindungiku dari air bah. Kata Kan'an seperti itu. Apakah ini bentuk bakti kepada orang tua? Jelas ini bukan bentuk bakti kepada orang tua. Para mufassirin menyebutkan dan menafsirkan bahwasanya makna dari bahtera Nabi Nuh dan gunung yang disebutkan dalam surat Hud tersebut, yakni ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera, ini merupakan dalam satu naungan syariatnya Allah Subhanahu wa taala secara maknawi. Dan tindakan yang dipilih oleh Kan'an untuk lari ke atas gunung ini adalah salah satu hikmah, yakni mereka yang tidak mau masuk ke dalam bahtera syariatnya Allah lebih memilih gunung yang dianggap memiliki keagungan, yang dianggap memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk melindunginya dari apa? Dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya meskipun seorang nabi, tapi ia tidak bisa menjamin anaknya untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan di ayat berikutnya disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya Nuh, innahu laisa min ahlik." Allah sudah menitikkan kepada Nuh, "Wahai Nuh, sungguhnya innahu laisa min ahlik." Sungguhnya Kan'an ini bukan adalah keluargamu. Kan'an ini bukan keluargamu, bukan bagian dari keturunanmu. Meskipun kamu adalah seorang nabi, tapi kamu tidak berhak, kamu tidak bisa menentukan keimanan seorang hamba. Inilah sebagai gambaran kita menjadi golongan kedua yang kita gambarkan, yang digambarkan dalam Al-Qur'an, bahwasanya meskipun seorang nabi tapi anaknya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak diakui sebagai keluarga nabi sekalipun. Karena apa? Karena tadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Kautsar di ayat ketiga, jamaah rahimakumullah, inna syani'aka huwal abtar. Ini kita bisa tafsirkan menurut tafsir Ibnu Katsir, masuk kita kategorikan dalam golongan ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Asbabun nuzul ayat ini turun ketika 3 pembesar Quraisy, yakni Abu Sufyan, Walid bin Mughirah, dan Abu Jahal. Ketiga orang ini sebagai pembesar Quraisy, di mana Abu Sufyan itu adalah pemimpin panglima ketika mengepung Rasulullah SAW di Madinah, yang memimpin pasukan koalisi orang-orang kafir bersama Yahudi di Madinah. Inilah Abu Sufyan. Walid bin Mughirah, ia adalah seorang penyair ulung, penyair yang seringkali membuat hoaks-hoaks di Jazirah Arab pada saat itu. Terkait apa? Terkait dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walid bin Mughirah ini adalah ahli membuat hoaks, membuat syair-syair palsu atas dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga sudah familiar di telinga kita, yaitu Abu Jahal. Ini adalah sosok yang hendak membunuh Rasulullah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Al-Quran menjawab 3 tuduhan orang ini. Tiga orang ini menyatakan bahwasanya anak-anak Rasulullah yang wafat itu adalah tanda bahwasanya jalur kerasulan telah terputus, dan tanda bahwasanya risalah kenabian tidak akan ada lagi yang disambung. Inna syani'aka huwal abtar. Bahwasanya orang-orang yang membenci Rasulullah, membenci dakwahnya Rasulullah ini, menyatakan bahwasanya Rasulullah ini sudah abtar atau batar, sudah terputus. Karena apa? Karena seluruh anak laki-laki Rasulullah telah wafat. Mereka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Beberapa tahun kemudian, dengan izin Allah, ketiga orang ini memiliki anak, memiliki keturunan yang menjadi bagian dalam dakwah Islam, menjadi bagian barisan pejuang-pejuang Islam. Siapa mereka? Yang pertama adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini memiliki anak yang namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Beliau adalah panglima dalam sebuah perang, dan alhamdulillah beliau menjadi syahid. Ikrimah bin Abu Jahal. Yang terputus siapa? Yang terputus Abu Jahal. Dia tidak bisa mewariskan kesyirikannya, kekufurannya. Karena apa? Karena anaknya telah menjadi bagian dalam barisan pejuangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, Walid bin Mughirah, sang penyair tadi, sang penyair ahli syair yang merupakan juga ahli pembuat hoax, pembuat berita bohong terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya siapa? Anaknya adalah Khalid bin Walid bin Mughirah. Khalid bin Walid menurut sejarah ia adalah panglima terbesar dalam sejarah Islam yang sekalipun tidak pernah terkalahkan dalam setiap peperangan. Beliau adalah Khalid bin Walid yang membuka jalan dakwah Islam lewat Syam. Beliaulah yang membuka dakwah Islam hingga keluar Jazirah Arab melalui tangan beliau, Khalid bin Walid. Maka yang abtar ini siapa lagi? Yang abtar ini selain Walid bin Mughirah adalah Abu Sufyan, meskipun setelahnya Abu Sufyan menjadi seorang muslim. Siapa anak Abu Sufyan ini? Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan setelah wafatnya Khalifah Ali ini menjadi khalifah pertama di kekhilafahan Bani Umayyah. Kekhilafahan pertama setelah pasca Khulafaur Rasyidin.
yang membuka jalan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, menyebarkan Islam melalui jihad, melalui dakwah ke seluruh alam. Inilah perannya Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka pada dasarnya tidak ada yang namanya ketaatan dalam kemaksiatan. Di golongan pertama kita saksikan ketaatan yang sangat indah antara ayah dan anak, antara Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi salam. Dan golongan kedua kita saksikan bahwasanya meskipun seorang nabi tapi sama sekali tidak bisa menjamin ketaatan keimanan anaknya, yakni Kan'an. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kamu bagian dari orang kafir. Tapi faktanya Kan'an memilih untuk lari ke atas gunung, lari menghindari ajakan ayahnya untuk bergabung dalam bahtera ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, meskipun bapaknya ini adalah para pembesar Quraisy yang sangat membenci Rasulullah, sampai Allah menjawab sendiri dalam surat Al-Kautsar ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Faktanya anak-anak dari 3 orang pembenci Rasulullah ini menjadi para pejuang Islam besar, mengukir sejarah manis, mengukir sejarah emas dalam sejarah kaum muslimin. Yang terakhir adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjadi khalifah pertama dalam kekhilafahan Umayyah. Ini adalah fakta dan ini adalah pelajaran buat kita bahwasanya anak-anak kita, orang tua kita itu tidak ada yang bisa menjamin keimanannya. Maka disinilah kita perlu menyiapkan diri kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik, kecenderungan agar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Sekarang ini betapa banyak tuntutan kehidupan yang bisa mengganggu ketaatan seorang muslim, baik ayah maupun anaknya. Berapa banyak anak yang meminta diadakan harta oleh ayahnya, sehingga ayahnya berusaha untuk membahagiakan anaknya meskipun dengan cara yang tidak baik. Anak meminta motor, anak meminta harta, ayahnya memilih untuk melakukan transaksi ribawi. Nauzubillahi min dzalik. Pun seorang bapak ketika meminta kepada anaknya untuk melakukan sebuah hal tanpa adanya ilmu, bapak ini meminta anaknya untuk melakukan sebuah hal. Contoh misalkan membelikan harta-harta yang sebagainya. Dengan apa? Dengan jalan ribawi. Nauzubillahi min dzalik. Seperti itulah kondisi kita faktanya pada saat ini. Semoga kita terhindar dari hal-hal demikian dan semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita dan bapak-bapak orang tua kita dari hal-hal yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita dari beragam kekufuran, dari beragam kesyirikan, dan Allah memilih kita, keluarga kita, anak-anak kita, sampai anak keturunan kita menjadi barisan-barisan pejuang di jalan Allah, menjadi barisan-barisan yang menaikkan, meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Semoga apa yang kita harapkan ini Allah ridhai. Semoga apa yang kita inginkan ini sejalan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama bakti kepada orang tua itu adalah cerminan taatan kepada Allah, maka kita wajib berbakti kepada orang tua. Namun sebaliknya, jika ketaatan kita kepada orang tua adalah bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah, maka sekali lagi tidak ada ketaatan atas kemaksiatan. Semoga kita dan keluarga kita dipertemukan kembali dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, sekeluarga, sesurga, menjadi bagian dalam barisan pejuang Islam yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kaum muslimin mendapat pertolongan Allah pada masa ini, mendapat rahmatnya dan kasih sayang Allah pada masa ini, sehingga terlindungi dari fitnah-fitnah dunia, sehingga terlindungi dari hal-hal yang menjauhkan pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqih wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warada anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa wansur man nasaraddin waghzul man khazalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma idfa 'annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitan wa zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yutikum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.